Nah, di sini lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan dari kehidupan dan kesejahteraan manusia terhadap makhluk hidup lain. Lalu ada keseimbangan. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam ataupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Keseimbangan lingkungan merupakan keseimbangan yang dinamis, yaitu keseimbangan yang dapat mengalami perubahan, tetapi perubahan ini bersifat menjaga keseimbangan komponen-komponennya dan tidak menghilangkan suatu komponen tertentu. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan lingkungan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. Faktor penyebab perubahan lingkungan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada faktor alam dan ada faktor manusia. Nah, faktor alam itu berupa gempa bumi, gunung meletus, gelombang tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan, dan kemarau panjang. Lalu, yang kedua adalah faktor manusia. Jadi faktor manusia itu antara lain pembakaran dan penebangan hutan, pembangunan industri dan permukiman, lalu ada penambangan secara liar, sistem pertanian monokultur, dan pencemaran lingkungan, misalnya akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan hidup. Nah, di berbagai aktivitas manusia menghasilkan limbah yang sebagian besar tidak dikelola dengan baik dan dibuang ke lingkungan. Limbah adalah suatu usaha atau kegiatan. Terkadang limbah tersebut membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan penyebab pencemaran disebut juga polutan. Tahu gak sih teman-teman, polutan ada macam-macamnya loh. Nah, macam-macam polutan itu ada fisik mencemari lingkungan. Lalu ada kimia, berbentuk senyawa kimia. Lalu ada biologi berupa makhluk hidup. Selanjutnya di sini yang pertama adalah pencemaran udara. Meningkatnya kegiatan industri atau penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor menyebabkan semakin banyaknya polutan yang terbuang ke udara. Lalu ada beberapa zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara, yaitu ada karbon monoksida, nitrogen oksida, ozon, karbon dioksida, dan belerang oksida. Yang kedua ada pencemaran air. Jadi, masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Penyebab pencemaran air dapat berasal dari sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber pencemaran langsung berupa buangan efluen yang langsung dibuang ke badan air, misalnya sungai, saluran air, selokan, laut, dan juga danau. Di sini ada polutan pencemaran air. Jadi, yang pertama itu ada limbah pertanian. Limbah pertanian dapat berasal dari pupuk kimia atau pestisida. Penggunaan pupuk atau nitrogen fosfat yang berlebih dapat menyebabkan eutrofikasi
Apa sih eutrofikasi itu? Eutrofikasi adalah proses peningkatan nutrisi dan bahan organik dalam air. Lalu yang kedua ada limbah rumah tangga, yaitu deterjen. Deterjen dalam air dapat mengganggu difusi oksigen dari udara ke dalam air. Selain itu, senyawa fosfor dan nitrogen yang terkandung dalam deterjen dapat menyebabkan eutrofikasi pada perairan. Yang kedua ada sampah sisa makanan. Sampah sisa makanan dapat menghasilkan limbah air lindi yang bisa mencemari tanah, dan air lindi mengandung logam berbahaya seperti timbal, merkuri, kadmium. Lalu ada tinja. Limbah tinja yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan sumber air sekitar. Selanjutnya ada limbah industri. Beberapa senyawa kimia yang terkandung dalam limbah industri yaitu ada Pb, timbal, CD, kadmium, Zn, dan juga seng. Yang selanjutnya ada limbah pertambangan, yaitu ada aktivitas pertambangan batu bara, aktivitas pengeboran minyak di laut, dan juga merkuri akibat tambang emas. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Pencemaran tanah secara langsung terjadi jika zat pencemar langsung mencemari tanah. Misalnya dari pengguna insektisida, fungisida, herbisida, DDT atau diklorodivinil trikloretana, dan pupuk kimiawi secara berlebihan. Sementara itu, pencemaran tanah tidak langsung terjadi melalui perantara air dan udara. Misalnya limbah yang dibuang ke sistem perairan atau zat sisa pembakaran dari pabrik dan kendaraan bermotor yang dibuang ke udara. Lalu, pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh limbah yang tidak mudah terurai, misalnya plastik, kaca, styrofoam, dan kaleng. Lalu, pencemaran tanah memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama ada mematikan organisme di dalam tanah, yang kedua ada mengganggu porositas dan kesuburan tanah. Selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan, mengganggu, dan merusak pendengaran suara. Kebisingan adalah suara dengan frekuensi di atas 80 dB. Kebisingan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Tingkat gangguan tergantung pada tingkat kenyaringan suara atau tingkat kebisingan dan lamanya telinga mendengar kebisingan tersebut. Kebisingan juga menyebabkan gangguan psikologis seperti kesulitan berkonsentrasi dan gangguan fisiologis seperti sakit kepala. Pencemaran suara dibedakan menjadi 4 macam, yaitu kebisikan impulsif. Kebisikan yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan. Contohnya, suara ledakan mercon, suara tembakan senjata, dan suara petir. Lalu yang kedua itu ada kebisikan impulsif kontinu. Jadi kebisikan ini terjadi terus-menerus tetapi hanya sepotong-sepotong. Contohnya, suara palu yang dipukul terus-menerus. Yang ketiga, ada kebisikan semi kontinu. Kebisikan ini hanya sekejap kemudian hilang dan muncul lagi. Contohnya, suara lalu lalang kendaraan bermotor di jalan dan juga suara pesawat terbang yang sedang melintas. Dan yang terakhir, kebisikan kontinu. Kebisikan ini secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Contohnya, suara mesin pabrik. Kebisikan jenis ini sering terjadi menyebabkan kerusakan pendengaran.
Selanjutnya ada akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Bahan pencemar yang sulit atau tidak dapat terurai di lingkungan dapat masuk ke dalam tubuh organisme dan berpindah dari satu organisme ke organisme yang lain melalui rantai makanan atau jaringan makanan. Akumulasi terbanyak terdapat pada tingkatan trofik paling tertinggi. Proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkat trofik melalui rantai makanan disebut biomagnifikan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan limbah. Jadi yang pertama itu ada penanganan limbah cair. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam penambangan limbah cair ini dan penanggulan pencemaran air, yaitu yang pertama ada pendekatan non teknis dan yang kedua pendekatan teknis. Pendekatan non teknis dilakukan dengan penerbitan peraturan sebagai landasan hukum bagi pengelola badan air dan penghasil limbah, sosialisasi peraturan, dan penyuluhan pada masyarakat. Pendekatan teknis dilakukan dengan penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana penanganan limbah, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya, limbah padat sering disebut sebagai sampah yang meliputi sampah organik ataupun non-organik. Lalu, berdasarkan sumbernya, limbah padat dikelompokkan menjadi limbah padat domestik dan limbah padat non-domestik. Limbah padat domestik adalah limbah padat yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, perdagangan, dan rumah sakit. Lalu, limbah padat non-domestik adalah limbah padat yang berasal dari kegiatan pertanian dan perkebunan. Limbah padat non-domestik adalah limbah padat yang berasal dari kegiatan pertanian dan perkebunan, industri konstruksi gedung, dan industri umum. Di sini ada cara meminimalkan limbah padat, yaitu dengan reuse, replacement, refusal, repair, terus ada reconstruct, reducibility, reduce, recycle, dan juga recovery. Selanjutnya ada cara penanganan limbah padat. Jadi ada beberapa cara pengelolaan limbah padat, yaitu yang pertama ada penimbunan tanah, bisa disebut juga dengan landfill. Lalu ada penimbunan limbah padat dengan tanah secara berlapis-lapis, bisa juga disebut dengan sanitary landfill. Yang ketiga ada pembakaran, bisa disebut juga dengan incineration. Yang keempat ada penghancuran, bisa disebut juga dengan pulverization. Yang kelima ada pengomposan, bisa disebut juga dengan composting. Yang keenam ada pemanfaatan sebagai makanan ternak atau juga bisa disebut dengan hog feeding. Lalu kita lanjut ke penanganan limbah gas. Limbah gas dapat berupa gas, embun, uap, kabut, awan, debu, haz, atau partikel tersuspensi dalam tetesan air, dan juga asap. Penanganan limbah gas dapat dilakukan dengan penambahan alat bantu, yaitu filter udara, pengendapan silikon, filter basah, pengendapan sistem gravitasi,
pengendapan elektrostatik, ada penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah bahan yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya. Lalu ada limbah B3 memiliki karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, dan korosif, beracun, dan menyebabkan infeksi. Kita lanjut ke adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Lalu ada mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi, mengurangi, dan memperkecil resiko atau dampak perubahan lingkungan serta memulihkan kondisi lingkungan yang telah berubah.